Pemirsa, dua tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster menyerahkan diri ke KPK pada Kamis siang. Salah satu yang menyerahkan diri adalah staf khusus Menteri KKP. Dua tersangka yang sempat menjadi buron dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis siang. Mereka adalah Andrew Pribadi Misanta, staf khusus Edi Prabowo, dan Amiril Mukminin, perantara pemberi uang antara PT Dua Putra Perkasa kepada PT Aero Citra Argo. Selain itu, Amiril Mukminin juga mentransfer uang sebesar 3,4 miliar rupiah ke Edi saat berada di Amerika Serikat. Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka AM dan APM selama 20 hari terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Selain menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, KPK juga menetapkan 7 tersangka lainnya dalam kasus suap ekspor benih lobster ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di KPK, kita sudah terhubung dengan Ririn Oktaviani. Ya Ririn, bagaimana sejauh ini perkembangan pemeriksaan terhadap Edi dan juga stafnya yang menyerahkan diri? Ya Wilson, dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu jadwal pemeriksaan terhadap tersangka dugaan suap perizinan ekspor benih lobster, dan memang hingga saat ini kami belum melihat adanya tersangka yang memasuki ruang penyidikan di lantai 2 Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski begitu, Edi Prabowo pada Kamis kemarin telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ini merupakan pemeriksaan perdananya, dan kepada awak media Edi menjelaskan bahwa materi pemeriksaan masih berkaitan tentang pengecekan kesehatan dan juga melengkapi berkas administrasi penyidikan yang belum selesai. Edi juga membenarkan bahwa barang sitaan yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan berupa jam, tas, bahkan sepeda merupakan barang pribadi miliknya dan untuk kepentingan pribadinya. Sementara itu, usai dua buron tersangka dalam dugaan suap perizinan ekspor benih lobster menyerahkan diri kepada KPK, yakni adalah Andrew Pribadi Misata selaku stafsus dan juga menjabat sebagai ketua dari pelaksanaan tim uji tuntas, dan juga Amiril Mukminin selaku pihak swasta. KPK terus mengembangkan penyidikan, di antaranya akan menggali informasi berkaitan tentang data transaksi elektronik untuk mengetahui aliran suap dari perkara ini. Selain itu juga KPK akan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk mencari barang bukti pendukung dalam perkara ini. Salah satu yang dilakukan yakni adalah penggeledahan di kantor Kementerian Kelautan dan juga Perikanan yang hingga saat ini masih berlangsung. Wilson, berdasarkan informasi dari tersangka dan juga hasil penyidikan, penyidik telah mempelajari pola pemberian suap yang dilakukan oleh PT Dua Putra Perkasa. Namun dalam rekening pengumpul pemberian suap tersebut diketahui bahwa jumlahnya melebihi dari satu pemberi suap saja. Oleh karena itu nantinya penyidik akan mencari atau menggali informasi lebih dalam perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam adanya dugaan suap perizinan ekspor benih lobster ini. Karyoto selaku Direktur Penindakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara ini. Wilson. Baik, terima kasih Ririn atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, usai ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab perkara yang sedang menjeratnya saat ini. Selain itu, Edi juga meminta maaf pada keluarga serta kader Partai Gerindra dan seluruh rakyat Indonesia. Setibanya di gedung KPK, politikus Partai Gerindra ini langsung masuk ke gedung KPK. Komisi Anti Rasuah saat ini terus menyelidiki kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sejak Agustus 2020. Usai ditetapkan menjadi tersangka, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan siap bertanggung jawab atas kasus yang saat ini ia hadapi. Apa yang terjadi, kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mungkin banyak yang terjadi
mengkhianati, seolah-olah saya tidak ada tidak semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Sudah hari dan saya akan membiarkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika Serikat dari pihak PT Aero Citra Cargo. Saat ditangkap, KPK turut menyita barang-barang yang diduga kuat dibelanjakan dari hasil uang izin ekspor benur. Di antaranya sepeda balap seharga ratusan juta rupiah, jam tangan mewah, koper, tas, hingga sepatu mewah. Sebelum terjaring KPK, Edi Prabowo diketahui memiliki sejumlah aset senilai miliaran rupiah. Tidak berbeda dari suami, sang istri Rosita Dewi tercatat memiliki harta lebih dari 7,1 miliar rupiah yang terdiri dari tanah, bangunan, serta kendaraan. Melalui akun Instagramnya, Iis yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 5 sering menunjukkan kebersamaan dengan sang suami. Saat menghadiri berbagai acara, Iis tampil modis mengenakan busana hingga aksesoris mewah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggeledah rumah dinas Edi Prabowo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan untuk mencari bukti lain terkait dugaan suap ekspor benur yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Penggeledahan di rumah dinas Edi Prabowo oleh KPK terkait kasus ekspor benur yang membawa Menteri Kelautan dan Perikanan itu menjadi tersangka. Penggeledahan dilakukan di tempat yang telah disegel KPK untuk mencari bukti-bukti lainnya. Penggeledahan dilakukan dari hasil penyelidikan awal terkait kasus suap ekspor benur. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah kantor mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Penggeledahan dilakukan menyeluruh untuk mencari bukti tambahan pada kasus suap izin ekspor benih lobster yang telah menyeret Edi Prabowo dan sejumlah saksi. Kini kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Selamat siang Nadia, bagian apa saja yang diperiksa oleh KPK dan apa bukti yang dicari juga oleh KPK? Ya, Wilson dan juga Deta, hingga saat ini tim penyidik KPK masih berada di dalam gedung KKP, tepatnya di gedung Bina Bahari 4, dan mereka sampai pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik terdiri dari 11 mobil. Namun sayangnya hingga saat ini pihak KKP sendiri tidak memperbolehkan awak media untuk melakukan peliputan, sehingga kami tidak dapat memantau bagaimana jalannya proses penggeledahan kali ini. Penggeledahan kali ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya juga dilakukan di KKP pada Rabu 25 November lalu, dan penggeledahan kali ini adalah untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait dengan kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster. Dan pada penggeledahan kali ini yang akan diamankan adalah dokumen terkait dengan uji tuntas perizinan ekspor dan juga dokumen-dokumen terkait lainnya. Sementara itu untuk Edi Prabowo sendiri sudah menjalankan pemeriksaan perdana sebagai tersangka kemarin, yaitu dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan juga melanjutkan proses administrasi penyidikan yang masih belum selesai. Ia juga telah membenarkan bahwa barang-barang mewah yang disita oleh KPK pada saat OTT adalah untuk adalah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu untuk tetap menjalankan efektivitas dan juga fungsi dari KKP, Mensesnek Praktikno juga telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan interim atau sementara. Oleh karena itu kemarin Luhut sendiri telah memanggil 2 orang pejabat dari KKP, yaitu ada Sekjen KKP Antam November serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu dipanggil ke kantor KKP untuk memastikan agar kegiatan-kegiatan kementerian masih tetap dapat berjalan tanpa gangguan. Selain itu juga diagendakan hari ini Luhut akan menjalankan rapat bersama dengan jajaran Eselon 1 dan Eselon 2, namun belum dikonfirmasi hingga saat ini. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, selanjutnya juga kita akan melihat bagaimana situasi terkini suasana rumah dinas Edi Prabowo. Sudah ada rekan Meinia Mutiara di kawasan Kebayoran Baru. Selamat siang, Meinia. Apakah ada jadwal pemeriksaan di rumah dinas Edi? Ya, selamat siang Deta, Wilson, dan pemirsa. Seperti inilah suasana di rumah dinas Edi Prabowo usai dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rumah dinas yang terletak di Jalan Widya Chandra 5 nomor 26 bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini nampak sepi seolah tak ada aktivitas signifikan. Sementara suasana di Komplek Menteri ini juga bergulir seperti sedianya. Jika dapat kami gambarkan, rumah Edi Prabowo, rumah dinasnya terletak di belakang kami dan di pinggir jalan raya sehingga dapat dilintasi oleh kendaraan. Hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait penggeledahan selanjutnya dari pihak KPK di rumah dinas Edi Prabowo, meski sebelumnya sempat dilakukan penggeledahan guna mencari barang bukti. Di sisi lain, istri dari Edi Prabowo yang juga sebelumnya sempat diperiksa oleh KPK dan dipulangkan pada Kamis pagi, hingga kini belum diketahui keberadaannya, namun dapat dipastikan istri dari Edi Prabowo tidak bersinggah ke rumah dinas. Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus izin ekspor benih lobster. Sementara dalam rangka efektivitas dan pelaksanaan tugas KKP, Sekretaris Negara telah membuat surat penugasan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan untuk sementara waktu menggantikan posisi Edi Prabowo. Wilson dan Data. Baik, terima kasih Meinia Mutiara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya Mirsa, hanya gara-gara saling ejek di media sosial, bocah berusia 13 tahun aniaya temannya hingga tewas. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.